Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 7, kemudian ayat 12 sampai 14, lalu 23 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayatnya yang ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat yang ke-23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa karena tadi kita lihat juga firman Tuhan ini disampaikan. Jadi saya pikir itu luar biasa. Mereka tidak tahu bahan materi khotbah saya di apa. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita kagum sama Tuhan Bapak Ibu. Karena mereka tidak tahu saya punya bahannya apa, materi apa. Khotbahnya di mana. Tapi Tuhan kasih cocok dan pas sekali. Tuhan itu hebat. Bapak Ibu Saudara, judul kita makna Paskah seperti yang sudah dilihat. Nah, firman Tuhan ini berkisah tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel atas perintah Tuhan. Tadi semuanya kita sudah lihat di screen. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan atas Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah domba dan memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel yang akan membebaskan mereka dari Mesir. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini disaksikan oleh orang Israel mulai dari tulah pertama sampai tulah ke-9. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat semua yang terjadi, kita sudah saksikan. Paskah bagi kebanyakan orang punya arti yang beraneka ragam Bapak Ibu. Bagi anak-anak, Paskah itu merupakan hari yang sangat menyenangkan karena pada hari itu mereka akan cari apa? Cari telur Paskah. Mereka akan bermain-main sambil cari telur-telur Paskah yang guru-guru gereja anak simpan di pasir-pasir. Bagi orang dewasa, Paskah merupakan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bagi masyarakat umum, Paskah adalah hari liburan.
Dan bagi kebanyakan orang percaya, Paskah adalah hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Paskah sudah dirayakan pada ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Katakan amin. Kita tadi sudah lihat semua. Paskah pertama kali dirayakan ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Amin Bapak Ibu. Nah berarti Paskah bukan hari untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit di hari Paskah. Katakan amin. Yesus bangkit di hari Paskah. Katakan amin. Saudara tidak kasih tunjuk wajah yang luar biasa, senyum. Semua pada susah-susah. Apakah semua mengantuk karena buat masak-masakan? Iya, jadi saya harap semua serius ya, amin. Iya, apa sebenarnya hari Paskah itu? Ayat 14 tadi berkata, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Jadi hari Paskah itu adalah hari peringatan. Artinya orang Israel atau bangsa Israel harus ingat bahwa mereka tidak mati, bahwa mereka tidak dimusnahkan, bahwa mereka tidak dibunuh, bahwa mereka tidak dihancurkan, bahwa mereka tidak mati binasa. Karena ada anak domba yang sudah mati bagi mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi dibinasakan atau dihancurkan. Peringatan ini merupakan peringatan baru dalam kehidupan orang Israel. Namun demikian peringatan ini harus dilakukan terus menerus. Firman tadi katakan dari generasi kepada generasi, dari keturunan kepada keturunan, kamu harus merayakannya. Katakan amin. Kamu harus terus menerus melakukannya. Mengingat kuasa Tuhan yang mengeluarkan nenek moyangmu dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang, ajar dong turun temurun bahwa nenek moyangmu dulu menderita. Sekarang ini ajar dong supaya dong tahu bahwa Tuhan Allah yang disembah itu hidup. Tuhan Allah yang disembah itu luar biasa, telah melepaskan mereka dari penjajahan di tanah Mesir. Amin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan yang dahsyat bagi bangsa Israel. Nah pertanyaannya, apa hubungan peristiwa ini dengan kebangkitan Yesus di hari Paskah? Bapak Ibu, pertama kali Yesus muncul, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Betul Bapak Ibu? Jadi Yesus adalah anak domba Paskah yang disembelih supaya kita tidak binasa. Katakan amin. Kita ini harus binasa Bapak Ibu. Tapi Yesus domba Paskah itu menyelamatkan kita. Makanya dia juru selamat. Dia menebus kita. Makanya dia sang penebus. Amin. Anak domba Paskah di zaman perjanjian lama setelah disembelih tidak bisa hidup lagi, seterusnya selesai. Dead, mati. Tetapi Yesus anak domba Allah setelah disembelih, firman Allah berkata dia bangkit. Amin. Kita tadi lihat itu, dia bangkit Bapak Ibu. Jadi karena Yesus bangkit, kita bersorak, kita bersuka. Karena kalau Yesus mati seperti domba pada zaman Israel dulu, jadi apa kita Bapak Ibu? Karena dia bangkit. Jadi karena dia bangkit makanya kita harus bersuka, kita harus bersorak. Kita harus menari bagi Tuhan. Terima kasih karena engkau bangkit. Kalau engkau tidak bangkit sia-sia iman kami. Kami percaya iman orang yang mati tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi dia hidup, dia bangkit. Amin. Dia bangkit saudara. Karena dia bangkit ada kehidupan. Karena dia bangkit ada kesembuhan. Karena dia bangkit ada mujizat. Karena dia bangkit ada hal besar yang akan Anda lihat. Karena dia bangkit ada pemulihan. Karena dia bangkit ada kelepasan. Karena dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Maka masa depanmu ada anak muda. Masa depanmu cerah dan cemerlang. Masa depanmu diberkati Tuhan Allah. Masa depanmu terbuka. Karena tidak ada
Saudara, kemarin waktu saya renungan pagi selesai, saya berdoa. Waktu saya selesai, sementara saya renungan pagi, sepertinya Tuhan bilang, kamu pergi ke tempat ini. Saya berpikir itu hari saya harus siapkan diri saya baik-baik. Saya mau menyembah Tuhan, atau saya mau bikin apa-apa yang supaya saya tidak ganggu-ganggu saya begitu. Tapi waktu saya baca firman Tuhan bilang, kamu pergi ke tempat ini. Saya pikir saya mau pergi ke tempat ini di mana sih? Saya tahu ada jemaat-jemaat di situ, tapi kepada siapa Tuhan saya mau pergi? Jadi saya sujud, jadi saya berdoa selesai, Tuhan saya mau pergi kemana? Saya telepon, ada 2 anak muda yang PKS dan kita jalan. Jadi saya sudah bilang, Tuhan kepada siapa saya harus datang? Supaya saya betul-betul jadi berkat bagi mereka. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya sampai di 2 rumah baru saya pahami bahwa Tuhan izinkan saya harus pergi di situ. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan, Anda mungkin dari strata sosial Anda di bawah. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, Anda berbeda. Dan saya berbahasa roh, saya menyembah Tuhan. Di tempat itu karena kami bawa gitar, saudara. Saya bawa gitar dari rumah. Jadi kami menyembah Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan tanda-tanda di kota ini kan punya Tuhan. Jadi saya mohon tolong mereka. Tuhan kasih mereka anak-anak dan mereka harus punya tempat tinggal yang baik. Dan saya mengurapi rumah mereka. Dan mengurapi mereka. Dan mengurapi anak-anak mereka. Dan memberi mereka uang. Dan mereka menari. Dan mereka bersuka cita. Jadi saya bilang Tuhan paling baik, Tuhan sangat baik. Jadi kalau orang Israel bersuka karena Tuhan sudah lepaskan, Bapak Gembala bilang kau lepaskan tuh kau menari, kau meloncat, kau pertama Tuhan, kau lompat-lompat buat Tuhan, amin. Karena kita dibebaskan dari belenggu dosa, dari penjajahan dosa, dari perbudakan dosa, amin. Wow, saudara, kita tidak bisa diam-diam begitu. Kita harus ekspresikan mau dan banyak Tuhan. Apalagi tadi kita lihat waktu itu, kita lihat pintu itu apa? Yesus bangkit. Selesai sudah lalu pintu kematian itu terbuka. Hanya ada batu yang di situ dan Yesus sudah tidak ada. Wow, luar biasa. Itu kemenangan bagi kita. Itu keberhasilan bagi kita. Itu kesuksesan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Amin. Jadi tidak ada kematian secara rohani. Ya adalah roh kita dibakar untuk melihat batuan itu hebat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, anak domba Allah setelah disembelih bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Amin. Jadi Paskah itu hari peringatan dan hari perayaan. Oleh sebab itu kita harus merayakan semeriah-meriahnya. Karena Yesus mati menggantikan kita. Amin. Dan Yesus telah bangkit naik ke surga. Dan hari ini kita merayakannya. Bahkan seluruh dunia mengakuinya. Dan merayakannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus bersuka cita. Amin. Katakan bersuka cita. Yang kalau kata lalu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yesus Kristus telah mati gantikan kita. Katakan amin. Sebab itu kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya dan hidup menyenangkan hatinya, amin. Kalau Tuhan sudah buat yang begitu, kita harus menyenangkan hatinya. Di dunia ini ada banyak masalah, persoalan, kesulitan yang kita lalui. Ada banyak persoalan-persoalan membuat kita sedih, kecewa, stres, tertekan. Ada banyak hal yang saudara alami yang membuat banyak air mata. Setiap saat kita diproses, kita diubah, kita dibentuk. Dan itu paling menyakitkan Bapak Ibu. Banyak air mata ditumpahkan, saudara tahu diproses itu sakit. Seperti bejana di tangan Tuhan. Kalau akan sembagus, Tuhan balik ancur-ancur akan. Itu yang ayo Tuhan yang sakit lawangnya di gereja di sengka suara beta dia bejani muka bangka perbeta. Aduh Tuhan nih. Aduh Tuhan nih beta hati paling sakit. Itu saudara lagi diproses. Tapi kan nanti karakter saudara muncul. Amin. Aduh anak ini bikin beta ulang-ulang, beta pun darah naik lihat dia. Sampai beta mulai lari gereja saja. Tapi saudara ada. Ini kan proses nih saudara. Proses. Kalau saudara tidak melewati proses, saudara tidak bisa hal besar dari Tuhan.
Kita semua ini mengalami proses. Siapa yang tidak pernah dikecewakan? Bisa angkat tangan? Tidak ada, bukan? Kita semua pernah dikecewakan, amin. Entah orang tua, entah pacar, entah laki, entah bini, entah pemimpin, entah siapa saja. Dan orang juga ya kecewakan kita, tapi kita juga pernah kecewakan orang, betul? Siapa yang tidak pernah kecewakan orang? Bisa angkat tangan? Kan tidak ada toh? Yang ada toh Bapak Ibu? Yang ada, berarti terima saja. Kalau Anda punya laki cerewet Anda dulu sadar. Beta cerewet, beta laki kasihnya. Kalau sudah dapat oh iya betul. Beta harus terima, amin. Katakan amin. Iya, kita semua dikecewakan, kita semua dihina. Karena orang hina kita, tapi kita juga mungkin hina orang. Betul? Jadi mari kita terima semua itu. Ada banyak proses air mata yang Anda jatuhkan. Tapi ingat suatu saat kita akan dijemput oleh Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita akan hidup bersamanya dalam kekekalan. Katakan amin. Di tempat itu tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi yang adalah Anda menikmati sukacita dan kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah dalam Alkitab bahasa Inggris, kata Paskah dipakai Passover. Bisa katakan Passover. Secara letterlek Passover artinya lewat di atas. Passover artinya lewat di atas. Apa yang dilewati oleh malaikat maut? Rumah orang Israel. Yang di tiang pintu rumahnya kita lihat tadi ada darah anak domba. Ketika ada darah anak domba, maka tidak ada kemusnahan di situ. Tidak ada kematian di situ. Tidak ada kebinasaan di situ. Jadi arti sebenarnya dari hari raya Paskah adalah hari untuk mengenang dan memperingati lewatnya malaikat maut dari rumah orang Israel yang ada darah anak domba di tiang pintu masuk rumah mereka. Peristiwa kebangkitan Yesus terjadi di hari Paskah, membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Amin. Katakan maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan. Iya. Maut itu sendiri tidak punya kuasa apa-apa lagi atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Yesus Kristus Tuhan sudah mengalahkannya, sudah menghancurkannya. Jadi ayat 17 berkata, ayat yang ke-17 keluar. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya. Maka roti yang tidak beragi, kamu harus terus merayakannya. Sebab tepat pada hari itu aku mau pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Nah firman Allah berkata kamu harus terus menerus merayakannya. Dari generasi ke generasi, dari keturunanmu ke keturunan berikut. Kamu harus merayakannya. Jadi sekali lagi hari Paskah adalah hari pembebasan. Katakan hari pembebasan. Hari di mana orang Israel dibebaskan dari Mesir. Dibebaskan dari perbudakan selama 430 tahun. Betul saudara? Tiap hari kerja rodi. Tiap hari kerja kasar. Kerja paksa. Kalau kerja sembetul dicambuk. Betul Bapak Ibu? Belum lagi anak-anaknya yang lahir laki-laki. Kalau kedapatan itu laki-laki. Firaun berkata kepada suster-suster, bunuh mereka. Tidak boleh dibiarkan satu hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan. Hidup dalam penjajahan. Mereka tidak punya hak atas hidup mereka. Mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa memberontak. Karena nasib mereka ada dalam tangan orang Mesir yang menjajah mereka. Bisa bayangkan tiap hari di rumah-rumah orang Israel kita lihat anak-anak yang lahir. Lalu kemudian dibunuh. Betapa tragisnya kehidupan orang Israel. Makanya Tuhan bilang kamu harus berpesta. Kamu harus bersuka cita. Sekarang kamu tidak dijajah lagi. Tidak diperbudak lagi orang Mesir. Sekarang waktunya kamu keluar. Kamu berjalan ke tanah Kanaan. Kamu berjalan ke tanah perjanjian. Kamu kembali kepada berkat. Kamu kembali kepada taman berkat. Kamu kembali ke tempat berkat. Kamu tidak ada di sini lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan perintahkan orang Israel untuk makan roti yang tidak beragi di hari Paskah. Dan roti itu dimakan dengan sayur pahit. Atau entah ibu-ibu kalau roti yang pakai ragi pasti apa? Iya keras. Keras saudara. Makanya kalau orang-orang pemuka keras ketemu melano sama roti yang pakai ragi.
Muka sama roti saya meragi. Tapi sekarang sama pemuka sudah lembut. Coba perhatikan tetangga kiri kanan. Ini muka nih berot kasih ini. Kalau ada berot bersuka cita. Amin. Iya. Tuhan bilang makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Apa tujuannya? Tujuan makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Supaya orang Israel ingat betapa kerasnya mereka. Betapa sengsaranya mereka. Betapa pahitnya hidup mereka. Betapa sengsaranya, betapa sakitnya, betapa menderitanya. Betapa tidak enaknya hidup dalam penjajahan, dalam penindasan dan perbudakan. Jadi kamu akan ingat bahwa kamu orang menderita. Sangat keras penderitaan itu. 430 tahun. 4 generasi ada di sana. Dan sangat menderita. Makanya teriakan mereka naik di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setiap kali Anda berteriak, tangan Tuhan itu selalu terulur untuk Anda. Setiap kali Anda berseru, surga terbuka untuk Anda. Setiap kali Anda berteriak, Tuhan tolong saya. Maka pintu surga terbuka. Surga akan bergerak, berespon, bereaksi untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Tidak susah bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sayur pahit untuk mengingat betapa pahitnya mereka hidup di tanah Mesir. Betapa pahitnya mereka dijajah oleh bangsa itu. Betapa pahitnya, betapa sengsaranya. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka tidak punya hak atas hidup mereka, atas anak-anak mereka, atas kehidupan mereka. Mereka harus diatur oleh bangsa yang menjajah mereka itu Mesir. Itulah sebabnya Paskah harus dirayakan dengan sorak-sorai, kegirangan, sukacita, amin. Dengan semeriah-meriahnya. Karena hari Paskah adalah hari pembebasan, hari kelepasan dan kemerdekaan. Katakan amin. Makanya tadi itu lagu bagus itu yang dinyanyikan oleh Yeni itu bagus sekali. Bebas, bebas. Sekarang kita sudah bebas. Amin. Lah itu kan saudara menyanyi bebas bersaudara begini tuh. Atau saudara pegang kursi. Itu saya tidak bebas. Wow, kalau bebas betul-betul saya bebas dari segala ikatan belenggu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kehidupan berdosa. Saya sudah bebas, karena Yesus bebaskan saya. Ini anak lakukan menyanyi lagu bebas, anak muka seperti roti yang tidak beragi. Anda ada di sini tapi Anda punya pikiran Anda di tempat lain. Jadi kita bebas. Seperti taruh lagu itu, saya bebas, saya merdeka. Amin. Hari Paskah adalah hari pembebasan, kelepasan dan kemerdekaan. 1 Korintus 5 ayat 8 berkata, karena itu mari kita berpesta. Amin. Katakan pesta. Bukan dengan ragi lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Roti tidak beragi itu dia murni, tidak dicampur dengan ragi atau tidak dicampur dengan bahan-bahan lain, mentega dan apa gula dan sebagainya. Dia murni. Artinya kita berpesta dengan hati murni, hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berpesta dengan ragi yang baru. Amin. Bukan ragi keburukan, bukan ragi kejahatan. Kita berpesta dengan ketulusan hati, kemurnian hati, dengan kebenaran. Karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Katakan amin. Di zaman perjanjian baru, banyak orang secara rohani diperbudak dan dijajah oleh dosa. Firman Allah berkata dalam Yohanes 8 ayat 34. Setiap orang berdosa, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin Bapak Ibu. Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau Anda hidup berdosa, Anda hamba dosa itu. Anda budak daripada dosa itu. Anda dijajah oleh dosa itu. Anda ditindas oleh dosa itu. Anda diperbudak oleh dosa itu. Jadi pagi ini Tuhan mau katakan, dosa apa sementara memperbudak Anda? Yesus berkata, aku mau membebaskan kamu. Aku mau melepaskan kamu dari penjajahan dosa itu. Kalau itu dosa persinahan, Tuhan mau lepaskan Anda. Supaya jangan Anda jadi budak dosa persinahan. Supaya roh zina itu tidak menguasai Anda. Sehingga Anda terus-terus saja melakukannya. Amin Bapak Ibu. Karena kalau Anda terikat dengan pornografi, maka saya mau katakan hari ini bereskan dengan Tuhan. Katakan amin.
Dia sudah bangkit. Dia mau bebaskan Anda dari perbudakan dosa pornografi. Ketika Anda nonton pornografi, roh pornografi itu, roh kotor itu menguasai Anda, menjajah Anda, mengikat Anda. Dan Anda tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari roh itu. Tapi Yesus sudah bangkit dan Dia mau membebaskan kamu dari ikatan pornografi. Karena pornografi itu roh. Dan roh itu perbudak Anda. Anak-anak muda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda kecanduan dengan narkoba, Anda kecanduan dengan minuman keras, Anda kecanduan dengan judi, Anda kecanduan dengan obat-obat terlarang. Hari ini Tuhan bilang, aku lepaskan kamu, aku bebaskan kamu dari perbudakan itu. Karena setiap kali Anda melakukannya, Anda jadi budak dosa itu dan Anda menderita. Anda tidak punya masa depan. Sampai Anda selesaikan. Ada beberapa anak yang tidak beres-beres. Ketika didoakan, saya ingat saya pastor beberapa orang kami berdoa. Ketika berdoa selesai semua, langsung dapat kerja. Selama Anda dijajah oleh dosa-dosa, Anda tidak bisa bergerak. Anda diikat oleh roh itu. Suka maki istri, itu Anda terikat dengan roh kotor. Maki istri, sumpah serapah untuk anak-anak. Anda terikat dengan roh itu. Hari ini Tuhan mau lepaskan Anda. Supaya jangan Anda maki-maki Anda punya istri lagi atau suami. Tuhan melepaskan Anda supaya Anda tidak lepaskan kutuk untuk anak-anak Anda. Amin. Setiap kali Anda bodoh buta huruf, Anda tolol, Anda tidak tahu apa-apa. Lebih baik kakakmu dari kamu. Lebih baik adikmu dari kamu. Jadi Bapak Ibu, lepaskan kata-kata itu diperbudak. Lepaskan diri dari perbudakan dosa itu. Lepaskan diri dari roh kotor, roh najis. Rosina, lepaskan dirimu supaya Anda bebas, Anda merdeka. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak Tuhan kerja dengan baik, tunjukkan bahwa anak itu anak Tuhan. Sebab itu kalau saudara lagi diikat dengan roh itu, lepaskan diri Anda. Lepaskan diri Anda dari kebohongan. Karena ketika Anda berbohong terus, ketika Anda menutupi terus kesalahan Anda, maka roh itu akan terus mengikat Anda untuk terus berdusta, untuk terus berbohong. Bapak Ibu tidak capek kah? Halo, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, PKS, para pelayan yang melayani di sini, yang melayani Tuhan di altar. Anda tidak capek hidup dalam kebohongan. Hari ini Tuhan bilang, aku lepaskan kamu, berhenti berbohong. Kalau Anda berbohong, iblislah bapamu, itu Tuhan Allah bilang. Kalau Anda bersalah, Anda akui jujur. Supaya pengampunan Tuhan itu berlaku untuk Anda. Tidak boleh simpan dosa apapun. Ketika Anda simpan, Anda berjalan dalam apa? Dalam ketidakberhasilan. Dan hari ini Tuhan bilang, aku ada di sini. Aku lepaskan kamu. Anak-anak muda, kamu punya masa depan. Amin. Jangan bohongi mama. Jangan bohongi bapak. Anda harus terus terang bicara. Amin. Suami-suami jangan bohongi istri. Katakan amin suami-suami. Katakan amin. Iya, tunjukkan itu betul di rumah. Anda punya HP itu jangan Anda simpan akang, kunci akang. Itu Anda tidak beres. Anda pikir Anda punya suami istri tidak rasa. Anda bikin apapun istri Anda akan rasa. Karena Anda itu diambil dari tulang rusuknya, betul? Amin. Halo? Istri Anda tuh ambil dari tulang rusuk. Jadi kalau Anda bagai rasa dikit dia sudah tahu. Anda tidak perlu bilang. Dia tahu Anda tidak beres. Dan saya percaya hari ini hari kemerdekaan, kebebasan. Tuhan mau lepaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran. Amin. Tuhan mau lepaskan Anda dari kesusahan. Tuhan mau lepaskan Anda dari pikiran-pikiran Anda yang kacau. Tuhan mau lepaskan Anda dari hati Anda yang tertekan, yang sakit, yang terluka. Tuhan mau lepaskan Anda dari kepahitan hati, luka hati. Tuhan melepaskan Anda. Kalau Anda pahit, Anda diperbudak oleh roh kepahitan. Dan Anda tidak mau mengampuni. Maka roh itu akan terus menjajah Anda. Menjajah Anda. Menjajah Anda. Di mana-mana orang sakiti Anda. Jadi baik lepas pengampunan. Amin. Amin. Dan di atas. Ya, untuk apa Anda dendam orang? Untuk apa Anda benci orang? Dan terima kasih untuk anak-anak yang tadi luar biasa. Kamulah penerus-penerus. Pilar-pilar di gereja. Yang akan terus berdiri.
dan melayani Tuhan. Sekitar tadi saya saksikan, saya ingat bagaimana suami saya ditabiskan jadi gembala. Dan firman Tuhan itu datang buat saya. Kemudian itu penglihatan supranatural 20 tahun lalu. Anak-anak saya mungkin masih 5 tahun itu. 20 tahun lebih lagi itu terjadi. Mereka tadi menyanyi, mereka tadi dance. Itu semua. Seperti tadi Tuhan bilang buat saya. Yang kamu lihat di Celoto terjadi. Dan saya bilang, kalau saya suami masih hidup, saya tidak tahu apa yang seperti ini jadi. Mungkin lain lagi. Tapi saya bilang Tuhan dan kebanyak. Karena generasi berikut Tuhan taruh buat saya. Dan saya sudah lihat itu di Ciloto 20 tahun lebih terjadi. Terima kasih anak-anak hebat. Kau orang-orang hebat. Kau generasi yang mengasihi Tuhan. Dan aku tidak henti-hentinya akan berdoa untuk kamu. Saya mengasihi kamu. Seperti Tuhan sayang saya mengasihi kamu. Saya belajar terima orang dengan segala macam karakter. Saya belajar terima. Dan saya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bisa berdiri hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya mau Anda dilepaskan dari perasaan itu. Sakit, terluka. Itu semua bikin saudara sakit dan menderita. Pahit hati. Dengan suami sakit hati. Suami pun selingkuhan banyak. Sakit hati. Makanan yang ada di rumah, suami saya naik jabatan, istri saya naik jabatan. Sangat kekurangan, itu semua membesar hati susah. Tapi hari ini Tuhan datang untuk bilang, aku bebaskan kamu. Aku sudah bangkit, semua sudah selesai. Penderitaan sudah selesai, kutuk sudah selesai. Aku berikan kamu kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang diberkati, kelimpahan datang, keberhasilan datang, kesuksesan datang, kesembuhan datang, promosi datang. Itu yang akan aku buat untuk kamu. Amin. Jadi jangan lagi simpan semua di hati. Ibu-ibu jangan simpan lagi semua di hati. Anda boleh mungkin tidak punya apa-apa. Tapi belajar bersyukur buat Tuhan. Karena semua orang pernah susah. Semua orang pernah tidak punya uang. Semua orang pernah tidak punya makanan di rumah. Cuma mungkin masa bubur. Mungkin sekarang ini Anda lewati. Saya sudah lewati itu. Dan Anda masuk mungkin prosesnya demikian lagi. Kita semua ada di bumi tapi kita belajar saudara. Hari ini Anda punya uang, tapi mungkin ke depan tidak punya uang. Dan Tuhan lagi proses Anda untuk hal itu. Jadi hari ini Tuhan bebaskan Anda. Pikiran yang kacau, pikiran yang tertekan, pikiran yang stres. Hati yang kecewa, hati yang tawar. Hati yang sakit hati dengan orang-orang di kantor, tempat Anda berbisnis. Dan di mana saja orang-orang bohongi Anda. Orang-orang tipu Anda. Orang-orang buat Anda menderita. Yesus berkata, ini Paskah, ini kebebasan. Aku sudah bangkit, aku selesaikan semuanya. Aku selesaikan itu bagimu. Karena aku mengasihimu. Untuk siapa aku menderita. Untuk siapa aku mati. Minggu kemarin Jumat Agung. Untuk siapa? Untuk siapa aku dipaku? Untuk siapa aku dimahkotai duri? Untuk siapa kakiku dipaku? Untuk siapa mahkota duri itu ditaruh? Untuk apa lambungku ditikam? Untuk apa saya buat perjalanan panjang dari Yerusalem sampai ke Bukit Anggora? Saya lakukan semua itu untuk kamu. Untuk Anda. Untuk Anda Bapak Ibu Saudara. Untuk engkau anak muda. Yesus pertaruhkan semuanya. Karena cinta. Karena kasihnya. Maukah Anda katakan, Tuhan saya mau berhenti juga. Saya berhenti main perempuan juga. Saya berhenti gonta-ganti pasangan juga. Tuhan saya berhenti juga, saya sengsara. Saya menderita. Saya berhenti berbohong-bohong, saya punya istri Tuhan. Saya berhenti juga. Saya berhenti sumpah-sumpah dan maki-maki istri. Saya berhenti juga. Sampai di sini Tuhan. Bolehkah Anda katakan itu? Amin. Amin. Saya berhenti bohongi pemimpin saya. Saya berhenti bohongi gembala komsel saya. Saya berhenti juga Tuhan. Saya mau jujur Tuhan. Saya mau jujur. Katakan amin. Jujur sama gembala komsel Anda. Jujur. Yang simpan semuanya. Anak domba Paskah itu sudah bebaskan kita dari dosa. Asal kita mau datang kepadanya. Akui dosa. Bertobat dan tidak ulangi lagi perbuatan dosa itu. Dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, hari Paskah adalah hari pembebasan dari perbudakan dosa. Dan hari ini Tuhan mau membebaskan Bapak Ibu Saudara dari perbudakan dosa. Ingat, rayakan itu semeriah-meriahnya. Tadi kau sudah rayakan semeriah-meriahnya. Dan jangan lupa nanti kau turun ada makanan yang luar biasa lagi. Yang kau makan dengan sukacita. Yang ada lagi rasa pahit di hati. Yang ada lagi kebencian dendam. Yang adalah sukacita damai sejahtera. Dan semua yang percaya katakan amin.